Update kasus Subang, laporan dari kontributor tribunjabar.id Subang, Dwiki Maulana Velayati. Tribun Jabar, ID, Subang. Kasus Rajapati ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, masih terus berlanjut hingga sampai saat ini. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Terakhir, saksi kunci pada kasus perampasan nyawa Tuti dan Amel di Subang itu kembali melakukan pemeriksaan di Polda Jabar secara maraton. Saksi tersebut yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu yang merupakan keponakan dari korban pembunuhan yaitu Tuti Suhartini. Pengacara Danu, Ahmad Taufan menyampaikan, selain Danu dalam pemeriksaan yang berlangsung kemarin itu, kedua orang tua Danu pun turut hadir. Ia kemarin dihadirkan kedua orang tua Danu oleh penyidik dengan tujuan menemani Danu saat tes kesehatan sama tes psikologis. Ujar Ahmad Taufan pada tribunjabar.id lewat pesan singkat WhatsApp, Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021. Menurut Ahmad, kedua orang tua Danu tak menjalani pemeriksaan di Polda Jabar, mereka hanya mendampingi anaknya buat melakukan pemeriksaan tes kesehatan atau tes psikologis. Tidak ada pemeriksaan terhadap kedua orang tua Danu. Setelah selesai mereka pulang ke Subang difasilitasi oleh kepolisian Polda Jabar, ucapnya. Diketahui, Danu yang merupakan keponakan dari Tuti Suhartini sekaligus sepupu dari Amalia Mustika Ratu. Tak hanya itu, Danu juga merupakan salah satu saksi kunci yang secara rutin menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian dari Polres Subang ataupun Polda Jabar. Keterangan Danu pada tribunjabar.id dan saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih melakukan pemeriksaan polisi. Kemarin Danu harus jalani pemeriksaan kejiwaan dan tes kesehatan. Lantas bagaimana tentang keterangan Danu jika ada orang yang mempunyai kunci rumah Tuti Suhartini? Pengakuan tentang ada yang memegang kunci rumah korban Tuti Suhartini tersebut diungkapkan oleh Danu waktu wawancara bersama tribunjabar.id, Kamis tanggal 4 November tahun 2021 lalu. Keterangan Danu tersebut bermula dari ucapannya terkait alasan bisa masuk TKP rumah korban di Subang. Waktu itu ia mengakui mendatangi oknum Banpol yang sedang berdiri di depan rumah TKP, kemudian Danu diajak masuk sebelum disuruh membersihkan bak mandi. Danu pun mengaku dibukakan pintu, dan yang membuka pintu rumah yang terkunci tersebut ialah sosok oknum Banpol itu. Berikut keterangan selengkapnya Danu waktu diwawancarai Tribun Jabar beberapa waktu lalu. Pada tribunjabar.id, Danu mengungkap kronologi saat dirinya menerobos garis polisi dan membersihkan bak mandi. Danu mengatakan, sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, dirinya berangkat ke TKP yaitu rumah kedua korban pembunuhan. Ia datang ke TKP sebab diperintah oleh keluarga korban buat berjaga. Siang sekira jam 12-an waktu itu saya ke TKP disuruh sama keluarga untuk jagain TKP, ujar Danu pada Tribun Jabar. Di TKP, Danu juga berdiam di SMA Negeri Jalan Caga tepatnya di depan rumah TKP. Tetapi, waktu itu Danu melihat sosok berdiam diri di TKP. Tanpa ragu Danu pun langsung menghampiri sosok itu. Nah terus saya melihat orang itu diem di TKP. Langsung saya samperin karena saya udah dapat amanat dari keluarga buat ngejaga di TKP, ucapnya. Sesudah menghampiri orang itu, Danu menyangka jika sosok itu adalah anggota kepolisian. Danu kemudian disuruh buat memasuki TKP dan disuruh juga buat membersihkan bak mandi yang ada di TKP. Saya ngelihatnya itu bapaknya datang ke TKP, terus saya disuruh masuk yang bukakan pintunya juga sama bapak itu dan si bapak megang kunci rumah, ucapnya. Menurut Danu, waktu itu Danu tak sendiri di depan SMA Negeri Jalan Caga tersebut. Dirinya bersama dengan Kepala Sekolah Yayasan Bina Prestasi Nasional. Saya di sana enggak sendiri, ada teman-teman dari yayasan termasuk Kepala Sekolah juga ada di situ di SMA Negeri Jalan Caga, cuman yang nyamperin hanya saya, ucapnya. Sebelumnya, nama oknum Banpol itu juga sempat menjadi sorotan publik seperti halnya dengan Danu.